어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Aprilia Dwi Kusumawardhani. Di sini Ibu akan menjelaskan bab mengenai kewirausahaan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui kompetensi dasar dari materi ini, yaitu yang pertama itu memahami kewirausahaan dan wirausaha, dan yang kedua itu melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kali ini itu supaya peserta didik itu setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada bab ini itu dapat menjelaskan pengertian wirausaha, menguraikan peranan dan tujuan wirausaha, mengidentifikasi karakter wirausaha, menjelaskan syarat-syarat menjadi wirausaha, mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha yang sukses, dan melakukan pengelompokan sikap dan perilaku wirausaha yang sukses. Jadi itu yang akan didapatkan oleh teman-teman dan siswa yang menyimak pada video ini setelah mempelajari bab-bab yang telah dijelaskan. Selanjutnya, ini terdapat pengertian dari kewirausahaan dan wirausaha. Nah, yang pertama itu kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan sebuah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Jadi, orang-orang yang menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan ini disebut dengan wirausaha. Jadi, sedangkan wirausaha sendiri kita dapat mengetahui wirausaha itu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Nah, wira itu memiliki arti yaitu prajurit, pahlawan, moral, orang yang mulia, akhlak mulia, dan keberanian. Nah, sedangkan kata usaha merupakan perbuatan atau praktek melakukan sesuatu dan bekerja. Nah, adapun pengertian wirausaha menurut beberapa ahli. Jadi, yang pertama itu menurut Kasmir. Nah, itu merupakan wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Dan yang kedua, Siswanto Sudomo ini mengemukakan bahwa wirausaha ini merupakan orang yang memiliki sifat bekerja keras dan berkorban, memusatkan segala daya dan berani mengambil resiko untuk mewujudkan gagasan. Selanjutnya ada Richard Cantillon, itu mengemukakan bahwa wirausaha adalah orang yang dapat meningkatkan sumber daya ekonomi dari produktivitas rendah menjadi produktivitas tinggi. Yang keempat, ada Effendi yang mengemukakan wirausaha adalah individu yang mewujudkan kesejahteraan atau nilai tambah pada produk dan jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada. Yang terakhir itu ada Syamsuddin Suryana. Ini mengemukakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berani mengambil resiko, berkepemimpinan, tugas, kreatif, menghasilkan inovasi, memiliki orientasi pada tugas dan hasil, serta masa depan. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari berbagai pengertian wirausaha menurut ahli ini, yaitu wirausaha itu merupakan orang yang memiliki sifat berani untuk mengambil resiko dan inovasi dalam menciptakan suatu produk atau jasa. Nah, kemudian kegiatan wirausaha ini dapat menghasilkan suatu produk, menentukan cara produksi, melakukan kegiatan melakukan kegiatan, menyelenggarakan kegiatan, dan membeli produk untuk mengatur permodalan dan pemasaran. Selanjutnya, apa sih tujuan dari wirausaha tersebut ini? Nah, sebelum itu kan wirausaha itu orang yang mempunyai jiwa mandiri, motivasi tinggi, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengubah tantangan menjadi peluang.
Dengan demikian, wirausaha itu mempunyai tujuan-tujuan besar untuk kemajuan perekonomian dunia atau nasional. Nah, apa sih tujuan dari wirausaha ini? Itu yang pertama, yaitu meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas dan berkompeten. Jadi, adanya wirausaha ini akan menciptakan orang-orang yang memiliki kualitas atau keahlian yang baik. Yang kedua itu menyadarkan masyarakat tentang semangat berwirausaha dan yang tangguh dan tekun. Jadi, adanya wirausaha ini, masyarakat akan sadar tentang, pentingnya kita berbisnis dan, dalam memulai usaha itu, seseorang itu harus tekun dan tangguh dalam menghadapi resiko-resiko yang akan dihadapi untuk memulai suatu usaha. Terus yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Nah, eee, wirausaha ini kan mendirikan suatu usaha. Nah, itu, akan berdampak kepada perekonomian atau kesejahteraan masyarakat daerah karena dengan adanya usaha itu pendapatan, masyarakat akan bertambah dan akan menambah kontribusi mereka dalam negara. Yang keempat atau yang terakhir itu membudayakan sikap semangat, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Kemudian, eee, apa sih peranan wirausaha dalam, eee, berbagai aspek? Nah, yang pertama itu peranan wirausaha itu yang pertama membuka lapangan pekerjaan. Jadi, dengan jiwa kewirausahaan, faktor-faktor produksi yang dapat kombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Dengan demikian, produksi maka akan adanya produksi yang banyak akan memberikan orang-orang atau masyarakat itu, eee, ke memberikan kesempatan kesempatan kerja menjadi luas dan ini bagus untuk mengurangi tingkat pengangguran. Nah, yang kedua itu meningkatkan pendapatan nasional. Nah, dengan munculnya produk-produk baru, baik berbentuk barang maupun jasa, dapat memberikan sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Dan yang ketiga, itu mengurangi kesenjangan ekonomi sosial. Nah, dengan munculnya banyak kesempatan berproduksi, maka kesenjangan masyarakat itu akan berkurang dengan adanya penghasilan yang tinggi penghasilan tinggi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat dikurangi. Yang keempat, itu mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Nah, ini dengan semakin banyaknya wirausahawan yang dapat mengolah kekayaan alam, berarti akan membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kelima, yang kelima ini penghasilan berupa devisa. Jadi, produk-produk yang telah diproduksi itu kan akan diekspor oleh pemiliknya. Nah, ini memiliki peran untuk menciptakan devisa. Jadi ini akan meningkatkan, perkembangan ekonomi nasional. Yang keenam itu ada pengadaan penanaman modal atau investasi dalam negeri. Jadi, selain menambah produksi nasional juga akan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing. Jadi, semua ini akan membuat semakin tangguhnya perekonomian nasional. Yang ketujuh itu menghasilkan berupa pajak. Jadi wirausaha yang memiliki usaha yang maju dan besar, mereka akan membayar pajak sehingga ini akan menambah penerimaan bagi negara dan bermanfaat untuk, memajukan perekonomian nasional. Selanjutnya itu karakter-karakter yang dimiliki oleh wirausaha. Yang pertama itu kreatif. Nah, seorang wirausaha itu harus kreatif untuk mampu
memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif terhadap ide-ide baru dan solusi untuk masalah-masalah bisnis. Yang kedua itu, wirausaha itu harus inovatif. Inovatif ini, eee, wirausaha itu harus memiliki pemikiran secara luas untuk mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan suatu usaha. Nah, inovasi ini dapat berbentuk ide yang sederhana akan tetapi, lebih baik dari sebelumnya, begitu. Yang ketiga itu ada tekun. Nah, wirausaha itu harus tekun, pantang menyerah untuk menghadapi berbagai masalah yang ada dan harus tetap maju untuk menghadapi kegagalan. Jadi, wirausaha itu harus bersedia untuk bekerja keras demi mencapai tujuan yang ia miliki. Yang keempat itu ada berani. Nah, seorang wirausaha ini harus berani untuk mengambil resiko dalam suatu bisnis yang ia rintis. Jadi, sebelum itu, seorang wirausaha itu harus mempertimbangkan risiko-risiko yang akan dihadapi secara cepat dan tepat, seperti itu. Yang kelima, yang kelima itu ada mandiri. Mandiri di sini, maksudnya itu seorang wirausaha itu harus memiliki kemampuan untuk bekerja dan mengambil keputusan, tanpa bergantung kepada orang lain. Jadi, seorang wirausaha itu dituntut untuk mandiri dalam menjalankan usahanya agar tidak bergantung pada orang lain. Nah, yang keenam, seorang wirausaha ini harus memiliki jiwa kepemimpinan karena ia akan memiliki memikirkan strategi usaha yang akan dijalannya. Jadi, yang selanjutnya itu harus wirausaha itu harus jujur. Nah, kejujuran ini merupakan sifat utama dari seorang wirausaha. Jadi, sifat jujur ini akan menambah reputasi yang baik dalam usahanya sehingga, usaha yang ia miliki akan berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir itu mampu berkomunikasi. Jadi, wirausaha itu harus dapat memiliki kemampuan untuk berkomunikasi untuk menyampaikan gagasan atau pesan kepada internal maupun eksternal kepada mitra usaha. Jadi, kemampuan untuk berkomunikasi ini juga nanti akan digunakan ketika ia akan mempromosikan suatu usahanya. Selanjutnya, ini karakter-karakter wirausaha yang disampaikan oleh Baygrave atau menurut Baygrave. Yang pertama itu ada dream. Dream ini maksudnya itu seorang wirausaha itu harus memiliki keinginan untuk mewujudkan impian di dalam masa depan. Yang kedua itu ada decisiveness, yaitu mampu membuat kemampuan keputusan secara cepat dan tepat. Yang ketiga adalah doors, itu melakukan tindakan lanjut terhadap keputusan yang diambil. Yang keempat ada determination, itu seorang wirausaha itu harus melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Yang kelima ada dedication, wirausaha itu harus memiliki dedikasi yang tinggi dan rela berkorban. Yang keenam ada devotion, itu wirausaha tidak mengenal lelah, fokus dalam memperhatikan bisnisnya. Terus yang selanjutnya ada detail, itu wirausaha harus mampu menganalisa secara rinci sampai ke hal-hal kecil. Kemudian ada destiny, yaitu mampu merumuskan tujuan yang akan dicapai. Yang selanjutnya ada dollars, yaitu uang bukan semata-mata tujuan yang harus hendak dicapai. Yang terakhir ada distribute, yaitu kewirausahaan harus mampu mendistribusikan atau membagi tugas, wewenang, dan kepemilikan kepada orang lain. Nah, selanjutnya, apa sih syarat-syarat menjadi wirausaha? Nah, sebelum itu kan
wirausaha itu tidak serta-merta jadi gitu. Jadi ada syarat-syarat seseorang itu akan dikatakan wirausaha. Nah, ini eh, untuk mencapai tujuan usaha, yaitu salah satunya keuntungan bagi suatu bisnis, wirausaha itu harus memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu 8K dan 7P. Nah, apa sih 8K dan 7P itu? Yang pertama itu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kemauan, keuletan dan ketekunan, yang ketiga kemampuan dan keahlian, yang keempat kesempatan yang ada dan digunakan, ini kelima keteraturan dan kecepatan kerja serta ketaatan atau disiplin, yang keenam ada keberanian mengambil resiko dan menghadapi ketidakpastian, yang selanjutnya kesadaran sosial dan kemerdekaan, dan yang terakhir itu kapital dan keuangan. Sedangkan yang 7P ini adalah yang pertama itu ada pendidikan, yang kedua ada pengajaran dan atau pelatihan, yang ketiga ada penerangan, penyuluhan dan pembimbingan, yang keempat ada pengelolaan dan perlindungan serta kepastian hukum, yang kelima ada pendekatan strategis, yang keenam atau yang terakhir eh maaf penghayatan hakiki kehidupan, dan yang ketujuh itu ada perbankan. Nah, selanjutnya sikap dan perilaku wirausaha. Nah, seorang wirausaha itu harus memiliki perilaku kerja prestatif atau perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Nah, eh, siswa yang prestatif ini juga bersemangat dalam belajar, tidak mudah mengeluh dan tidak cepat puas. Nah, jadi sikap-sikap yang harus dimiliki oleh wirausahaan itu, yang pertama itu mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Nah, yang kedua itu mampu belajar tekun, teliti dan produktif. Yang ketiga itu mampu berkarya, berlandaskan etika bisnis yang sehat. Kemudian mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Yang terakhir itu mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Nah, selanjutnya itu perilaku yang harus dimiliki oleh wirausaha. Yang pertama itu memiliki kemampuan memimpin. Yang kedua, komitmen tinggi terhadap pekerjaannya, bertanggung jawab, motivasi untuk lebih unggul, kreatif dan fleksibel, mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya, yakin pada diri sendiri, berorientasi pada masa depan, mau belajar dari kegagalan, peluang untuk mencapai obsesi, dan toleransi untuk mencapai resiko ketidakpastiannya. Nah, sekian dari penjelasan kewirausahaan pada bab kewirausahaan pada kali ini. Jika kurang jelas, nanti bisa disampaikan di kolom kolom komentar yang ada yang telah disediakan. Sekian dari penjelasan pada bab kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.